Memasuki celah secara ilegal akan mengakibatkan hukuman berat. Tidak ada peringatan, tidak ada tawar-menawar. Dojan tidak tertarik mendengar semua itu. Jadi ia meraih wajah pria malang itu dan melemparkannya ke samping seperti kantong sampah. Sekarang, agen malang itu menyesal tidak memanggil markas besar. Ini jauh di atas gajinya. Sebelum pergi, Dojan melirik sekali lagi ke agen sampah yang tergeletak di sana. Berpikir betapa lemahnya pria ini. Si lemah itu tampaknya memiliki lengan yang patah dan sibuk berteriak ancaman. Berjanji akan menangkap anak laki-laki kita dan memenjarakannya. Adegan beralih ke komplek gas dan digital Seoul di distrik Wanak. Bangunan raksasa ini sekarang dikenal sebagai komplek pahlawan. Di sini, semua perdagangan yang berkaitan dengan batu sihir atau apapun yang ditemukan di gerbang dilakukan. Dan saat ini, tempat ini lebih sibuk dari sebelumnya. Dojan terlihat menuju ke salah satu toko yang berurusan dengan jual beli batu sihir. Setelah masuk, ia disambut oleh bajingan Gen Z ini yang sibuk menggulir video Instagram yang merusak otak. Ketika Dojan mengatakan ia ingin menjual beberapa batu sihir, pemilik toko yang licik itu segera mulai berbicara tentang bisnisnya, mengklaim cabang ini menawarkan harga tertinggi kepada klien mereka. Ia bahkan sampai mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di seluruh negeri. Dojan akhirnya meletakkan semua permata tingkat rendah yang berlumuran darah monster di counter, menyebabkan pemilik toko memasang ekspresi masam seolah-olah ia baru saja ditusuk dari belakang. Ia sangat jijik dengan semua darah yang menempel pada batu-batu itu. Terlepas dari itu, ia tidak mengeluh dan melanjutkan transaksi. Dojan ditanya apakah ia ingin kopi sementara batu-batu itu diproses. Beberapa saat kemudian, ia menyeruput kopi sementara pemilik toko dengan hati-hati membersihkan darah dari batu-batu itu. Setelah itu, pemilik toko menghitung total jumlah yang harus dibayar. Ada 12 batu sihir tingkat rendah, 16 batu tingkat menengah, ditambah 5 batu tingkat atas dan bawah. Setelah memotong komisi 40%, Dojan akan menerima sekitar 5,5 juta won. Nah, anak laki-laki kita tidak terlalu nyaman menyerahkan 40% sebagai komisi. Rasanya tidak adil karena ia melakukan semua perburuan dan membuang waktunya. Jadi bagaimana bajingan ini berpikir ia berhak mendapatkan hampir setengah dari uang itu? Pemilik toko dengan bangga mengklaim bahwa ia murah hati dengan hanya membebankan 40%. Terutama karena setiap pesaing dalam bisnis ini membebankan 45% atau lebih. Ia begitu yakin sehingga ia bahkan menawarkan Dojan untuk mengambil batu-batunya kembali jika ia tidak suka harganya. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang akan menawarkan lebih. Atau setidaknya itulah yang diklaim bajingan ini. Pria kita tidak jatuh ke dalam perangkap itu dan mulai memasukkan kembali batu-batu berharganya ke dalam tasnya.